Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 atau pada tanggal 11 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari Kejadian 41 ayat 8 yang berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah pada pagi harinya bahwa hatinya gelisah, lalu ia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Mesir dan semua orang bijaknya. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Firaun. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah kita adalah mimpi Firaun, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini merupakan peristiwa kelanjutan di dalam kitab Torah kita, di mana sebelumnya saat Yusuf, saudaraku, masuk dalam penjara, saudaraku, dia melakukan tugas-tugas kewajibannya di penjara, dan dia memiliki suatu kepercayaan demikian, saudaraku, dari kepala penjara untuk mengurus seluruh penjara tersebut. Itulah karakter Yusuf dimanapun dia berada, saudaraku. Dia orang yang rajin, dia orang yang tekun, dan dia orang yang sungguh-sungguh dalam memberikan yang terbaik. Namun dia juga, saudaraku, merupakan takut akan Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat bahwa sebelumnya saat di penjara adanya tukang juru minum dan juru roti yang masuk di penjara, saudaraku, oleh karena sesuatu hal tentu kesalahan bagi mereka dan dimasukkan ke penjara oleh Firaun. Dan kedua orang ini, saudaraku, juga mengalami peristiwa mimpi yang terjadi, saudaraku. Kemudian Yusuf menerjemahkan mimpi tersebut, dan mimpi itu terjadi, saudaraku, terhadap kedua orang ini. Demikian juga halnya di dalam perjalanan waktu setelah peristiwa itu 2 tahun kemudian, maka Firaun juga mendapatkan mimpi, saudaraku. Dan di dalam mimpinya ini Firaun memanggil semua orang-orang pintar, orang-orang bijak yang ada di Mesir, namun satu pun tidak ada yang bisa menjawab terhadap mimpi Firaun ini, saudaraku. Dan oleh atas informasi dari salah seorang yang sudah dijawab mimpinya, yaitu juru minum yang mendapat keselamatan atau tidak dibunuh karena dalam mimpinya, dan dijawab oleh Yusuf, maka dia memberitahukan kepada Firaun bahwa ada seorang pemuda Ibrani yang bisa mengartikan mimpi ini, saudaraku. Lewat renungan firman ini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa mimpi merupakan sesuatu hal yang memang juga diizinkan caranya Bapa Yahweh untuk memberikan kita informasi, saudaraku, lewat mimpi yang diberikan. Namun mimpi ini juga bukan berarti harus menjadi sesuatu hal yang membuat kita menjadi digelisahkan, demikian, saudaraku. Selama kita percaya kepada Bapa Yahweh, apapun yang memang diizinkan, saudaraku, kita percaya semua itu punya rancangan yang diberikan bagi kehidupan kita. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian berbicara tentang mimpi ini, saudaraku, dari 2 kejadian ini memang ada tanda-tanda mimpi yang memang itu merupakan suatu tanda, saudaraku. Yang pertama, saat orang yang dipenjara ini, 2 orang mendapatkan mimpi yang waktunya bersamaan walaupun isi mimpinya berbeda, saudaraku. Kemudian bagi Firaun bermimpi dengan 2 kali mimpi, saudaraku, walaupun memiliki mimpi yang berbeda namun maknanya sama, saudaraku. Ini yang merupakan salah satu tanda atau ciri mimpi yang memang memiliki suatu tanda dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan kemudian disinilah kita lihat bahwa kebesaran Bapa Yahweh dinyatakan, bahwa tidak ada orang yang mampu menjawab itu, saudaraku. Dan di seluruh Mesir merupakan bagian dari
budaya-budaya yang penuh dengan mistik demikian saudaraku, penuh dengan sesuatu hal yang berbicara tentang penyembahan dewa-dewa demikian saudaraku. Namun mereka tidak ada yang bisa menjawab saudaraku. Artinya disinilah kita lihat kebesaran Bapa Yahweh itu melebihi dari segalanya saudaraku. Walaupun kita kadang digentarkan oleh apa yang terjadi di luar dari Bapa Yahweh, kita lihat bisa terjadi saudaraku. Tapi sesungguhnya di hadapan Bapa Yahweh semuanya itu tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apa-apa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa akhirnya Yusuflah yang bisa menjawab terhadap mimpi Firaun ini saudaraku, dan mimpi itu terjawab dengan benar. Artinya otoritas Bapa Yahweh lah yang tertinggi di dalam kehidupan umat manusia saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, sehingga menguatkan bagi kita. Kita jangan dikendurkan saudaraku. Kita memiliki Elohim atau Tuhan yang kita sembah itu saudaraku, yang disembah juga oleh Yusuf yang sama kita sembah, Elohim Yahweh saudaraku, yang memiliki kuasa tertinggi di dalam kehidupan ini. Untuk itu kita jangan ragukan itu saudaraku. Di dalam kitab suci kita banyak hal yang mencatat tentang itu saudaraku, bahwa di dalam Bapa Yahweh semuanya dapat ada pertolongan. Ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain, sesembahan-sesembahan dari bangsa lain, itu bukan merupakan apa-apanya saudaraku di hadapan Bapa Yahweh yang kita sembah. Untuk itu jangan ragukan apa yang kita sembah saudaraku. Peristiwa ini juga menyatakan hal yang sama. Berbicara Mesir merupakan suatu tempat di mana penyembahan terhadap ilah-ilah yang begitu hebat saudaraku di zaman itu dan juga sampai saat ini. Namun mereka tidak mampu menjawabnya, karena ada yang lebih, yaitu kuasa Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan, kerjakan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum perintah Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita terus diberkati saudaraku. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.